Saudara masih bersama saya Alberto dalam Kompas Sport. Kita awali Kompas Sport pada pagi hari ini dari babak perempat final China Master 2025. Ganda putra Indonesia, Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri lolos ke semifinal setelah menyingkirkan wakil Malaysia. Jejak Fajar Fikri tidak diikuti oleh Putri Kusuma Wardani yang terhenti langkahnya di perempat final. Berikut hasil selengkapnya. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri melaju mulus ke semifinal China Master 2025. Menghadapi Go Zefe Nur Izzuddin dari Malaysia, Fajar Fikri menang 2 game 21-16, 21-11 dalam durasi 34 menit. Di semifinal, Fajar Fikri akan ditantang unggulan pertama dari Korea Selatan, Kim Won Ho Seo Seung-jae. Hasil berbeda diperoleh Putri Kusuma Wardani. Jumpa Akane Yamaguchi dari Jepang, Putri menyerah dalam waktu 33 menit. Akane menang 2 game 21-14 dan 21-11. An Seong akan menjadi lawan Akane Yamaguchi di semifinal. Di perempat final, unggulan satu ini menang dalam 2 game 21-14, 21-13 dengan waktu 38 menit. Big match pekan ini bertajuk The Topper mempertemukan PSV Eindhoven kontra Ajax akan terjadi di pekan ke-6 Eredivisie. Kedua tim sama-sama menderita kekalahan pahit di laga perdana Liga Champions dan ingin menembusnya saat bentrok di Stadion Philips. Siapakah yang akan menjadi pemenang di derby kali ini? Stadion Philips akan menjadi saksi laga dengan tensi tinggi saat PSV Eindhoven menjamu Ajax di musim ini. Sebelum duel ini, PSV menderita kekalahan tengah pekan lalu di Liga Champions dari Union Saint-Gilloise, membuat mereka berada di posisi 29 klasemen sementara. Awal yang buruk bagi pasukan Peter Bosz di Liga bergengsi Eropa. Kekalahan ini ingin mereka lupakan saat kembali bertarung di Eredivisie. Menghadapi rival mereka Ajax, PSV menargetkan dapat mempersembahkan 3 poin bagi supporter mereka. Berstatus sebagai juara bertahan, tak lantas dengan mudah menaklukkan Ajax. Dari 2 pertemuan terakhir, tim berjuluk Boran ini menderita kekalahan. Ditambah mereka kehilangan pemain pilar yang mempersembahkan gelar back-to-back. Ini menjadi sinyal berbahaya bagi Peter Bosz. Menghadapi Ajax, Bosz akan mengandalkan Ricardo Pepi, Ismail Saibari, dan Hustil. PSV pun yakin akan menghentikan tren buruk saat jumpa Ajax. Bagaimana dengan kubu tim tamu Ajax? Kondisi sama juga dialami pasukan John Heitinga. Tengah pekan lalu, mereka kalah memalukan dari Inter Milan di depan pendukungnya sendiri pada laga pekan pertama Liga Champions. Hasil ini cukup memukul Kay De Roy dan kawan-kawan. Kekecewaan itu harus segera pulih karena mereka akan terbang ke markas PSV. Tentu, ini menjadi tantangan bagi Heitinga yang baru saja menukangi Ajax. 2 pertemuan terakhir musim lalu dengan PSV menjadi milik Ajax. Tentunya ini akan menjadi beban bagi Heitinga karena supporter akan berharap dengan hasil seperti musim lalu. Kini, sang juru taktik harus mampu meracik strategi jitu untuk menaklukkan juara bertahan. Informasi terakhir, saudara. Sementara gol Bruno membawa Persebaya Surabaya menaklukkan Semen Padang 1-0. Hasil ini membawa Bajul Ijo berada di posisi 3 dan Kabau Sirah di urutan 17 klasemen sementara Super League. Usai mengalahkan Semen Padang akhir pekan kemarin, Persebaya Surabaya kembali gelar latihan untuk bersiap hadapi laga tandang ke markas Dewa United. Bruno Moreira dan Risto Mitrevski tak ikut berlatih karena menderita cedera ringan. 2 pemain asing rekrutan baru, Diego Mauricio dan Leo Lelis, yang belum pernah bermain sejak menit pertama, masih dipantau kondisi fisiknya. Sang pelatih Eduardo Perez bilang, kedua pemain asing tersebut belum pasti bisa akan diturunkan dalam laga melawan Dewa United.
Namun, Francisco Rivera sudah bisa dimainkan usai menjalani sanksi hukuman kartu merah. Persebaya Surabaya saat ini dalam kondisi kepercayaan diri tinggi setelah meraih hasil positif di laga terakhirnya melawan Semen Padang. Bajul Ijo masih memiliki waktu hingga Kamis nanti untuk mempersiapkan kekuatan terbaiknya sebelum tandang ke markas Dewa United. Mahendra Triginanjar, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Sampai di sini Kompas Kaltim hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami pamit undur diri, tetap saksikan rangkaian berita kami hanya di Kompas TV, independen, terpercaya.